kembali bersama kami di segmen Sehat di Tengah Pandemi khusus tanya jawab seputar vaksinasi COVID-19. Kita membuka kesempatan bagi Anda untuk menelpon dan bertanya langsung kepada Prof. Hingki seputar vaksinasi COVID-19. Sudah ada 2 penelpon saat ini, Prof. Hingki. Ada Bapak Dodi di Mojokerto. Selamat pagi, Pak Dodi. Selamat pagi, Mas Timothy. Selamat pagi, Prof. Silakan, Pak Dodi. Pak Dodi, silakan. Iya, sama saya mau tanya, istri saya sekarang sedang hamil 2, sekitar 8 bulanan. Apakah boleh untuk divaksin? Terus resikonya apa ya kira-kira efek sampingnya? Itu saja, Pak Dodi. Pak Dodi sudah divaksin juga kan? Iya, kita. Terus recommended untuk vaksinnya apa ya kira-kira, Prof? Baik. Oke, Pak Dodi sendiri sudah divaksin ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dodi di Mojokerto bertanya untuk istrinya. Kita terima dulu telepon dari Pak Ridwan di Jakarta. Selamat pagi Pak Ridwan. Selamat pagi Pak Timothy. Selamat pagi Prof. Pagi Pak Ridwan. Ya Prof, mau tanya, saya pribadi kebetulan udah 2,5 tahun ini ada hipertiroid dok. Nah terus menurut dokter yang saya selama ini kontrol, itu ada benjolan di sebelah kanan ya, di dalam itu ada istilahnya ada massa ya katanya. Nah saya mau vaksin kan rencananya nih. Kebetulan kemarin-kemarin saya berpikirnya bisa, tapi karena saya juga minum obat pengencer darah dok, dan ada hipertiroid itu, kira-kira kalau divaksin aman nggak dok ya? Dan apa rekomendasi vaksinnya ya dok yang lebih aman lah istilahnya gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin Prof. Hingki? Umur saya 48. 48 ya Pak ya? 48 tahun, iya. Itu selama ini minum udah hampir 2,5 tahun ya, ada istilahnya atorvastatin dan Actardia ya dok ya. Terus Bapak terakhir ke dokter kapan? Ya bulan lalu ya dok ya. Kan saya kontrol ada yang pernah 2 bulan, ada yang sebulan, tergantung dokternya minta datang ya. Baru bulan lalu ya. Sudah meminta izin ke dokter belum? Ya ini yang maksud saya belum lagi bicara karena saya ya belum pernah komunikasikan gitu loh dok. Saya khawatir karena ini kan menyangkut persyaratan terus terang dok, saya jaga prokes ya, tapi ada persyaratan tertentu yang harus termasuk pekerjaan lah gitu dok. Oke, baik, terima kasih Pak Ridwan. Semoga kondisinya sehat terus dan semakin baik. Kita langsung jawab saja, Prof. Hingki. Yang pertama dari Pak Dodi di Mojokerto tadi bertanya untuk istrinya yang saat ini hamil tua nih, 8 bulan. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih juga Pak Dodi telah bergabung ya, melakukan imunisasi dan tentunya Pak Dodi mempunyai pengalaman langsung ya, bagaimana rasanya setelah divaksinasi. Sekarang bagaimana dengan Ibu? Karena Ibu 8 bulan, maka Ibu dapat divaksinasi setelah terdapat data menunjukkan bahwa vaksin ini aman untuk janin. Jadi sebetulnya masalah vaksin pada ibu hamil itu, kalau gejala ibu hamil tadi kan Pak Dodi menanyakan, itu gejalanya ya hampir mirip sama Pak Dodi waktu divaksin aja. Mungkin ibunya nggak bakal ada gejala yang serius. Nah bagaimana terhadap janinnya? Dari data menunjukkan bahwa vaksin ini aman pada janin, karena itu aman untuk diberikan ibu hamil. Karena itu segera lakukan vaksinasi kalau memang sudah tersedia. Apa vaksinasi yang terbaik? Saya ulangi lagi setiap kali kesempatan untuk tatap muka. Vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia ketika Bapak atau Ibu akan divaksinasi. Datang saja ke sentra vaksinasi, laporkan keadaan ibu bahwa kontrol teratur tentunya ke bidan atau kontrol teratur ke dokter kebidanan, kemudian dilakukan pemeriksaan, ada screeningnya itu. Screeningnya khusus untuk ibu hamil itu ada screening khusus, pertanyaan ya, wawancara. Kemudian kalau lolos, lakukan vaksin dengan vaksin yang tersedia di tempat sentra vaksinasi. Tentunya dokter akan tahu vaksin apa yang tersedia dan pasti disediakan sesuai dengan ketersediaan dan mudah-mudahan tidak ada gejala yang serius ya. Saya harap gejalanya sama seperti yang dirasakan oleh Pak Dodi pada waktu kemarin divaksinasi.
Kalau terkadang kan ada keluhan ini, Prof, setelah vaksinasi merasa lelah lah, atau mungkin ada yang beberapa merasa pegal gitu. Oh, iya. Apakah pada ibu hamil kondisi seperti ini akan lebih sensitif kah atau tidak berpengaruh? Tidak berpengaruh, namun boleh minum obat, ya. Okay. Tapi tidak direkomendasikan sebelum divaksin. Jadi setelah divaksin ada gejala pusing, minumlah obat paracetamol, ya. Ada gejala lain, kalau memang biasa suka minum obat yang aman bagi ibu hamil dan itu menolong, silahkan. Ya, jadi minum obat yang sesuai atas petunjuk dokter tentunya yang ibu udah kenal, silahkan. Tapi kalau misalnya dengan tidur aja udah hilang, ya cukup istirahat aja. Oke, dan biasanya kalau hamil kan biasanya disiapkan oleh dokternya ya, Prof, ya. Kalau sakit kepala, apa yang boleh diminum, apa yang tidak boleh, itu tetap bisa diikuti saja gitu ya? Silakan. Dari dokter. Silakan. Oke, baik, kita jawab pertanyaan dari Pak Ridwan tadi mengenai kondisinya yang 2,5 tahun terakhir ini hipertiroid dan juga meminum obat pengencer darah. Apakah bisa divaksin? Ya. Kalau melihat pola Pak Ridwan menjaga kesehatan, kelihatannya Pak Ridwan kontrol secara teratur dan minum obat secara teratur berdasarkan petunjuk dokter. Ya. Tadi Pak Ridwan memperlihatkan kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali, kemudian terlihat ada benjolan, mungkin sudah dilakukan tindakan laboratorium atau penunjang lain untuk menentukan apa yang terjadi, dan juga minum obat pengencer darah tentunya mungkin dosis pencegahan, dan juga barangkali tiba saatnya sekarang Bapak untuk kontrol ke dokter, menyampaikan niat untuk divaksinasi. Kalau melihat perjalanan disiplinnya Bapak selama ini, saya mengharapkan semua dalam keadaan normal. Artinya waktu pembukuan normal ya dengan obat, fungsi tiroid normal dengan obat ya, benjolan tidak berbahaya, Bapak aman untuk divaksinasi. Kalau misalnya Bapak tidak atau memerlukan waktu untuk minum obat tertentu, maka minta surat pengantar dari dokter ya, sehingga ditunda sementara. Tapi prediksi saya kalau Bapak minum obat secara teratur dan kontrol secara teratur ke Bapak dokter ini, saya kira Bapak aman untuk divaksinasi. Bahwa berjalan dalam saat ini kan masih berjalan meminum obat pengencer darah itu mungkin banyak informasi-informasi mengenai ada vaksin yang bermasalah dengan pengentalan darah dan lain-lain, ini mungkin yang membuatnya khawatir. Jadi Pak Ridwan, saya sampaikan lagi bahwa vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia ketika Bapak akan divaksinasi, dan semua vaksin semuanya aman. Tentunya dokter akan tahu apa yang diberikan, dan tentunya dengan keadaan atau ada surat nanti dari dokter yang biasa merawat, tentu Bapak aman untuk divaksinasi. Silakan. Oke, itu pesannya untuk Bapak Ridwan, semoga kondisinya terus membaik dan juga bisa menerima vaksinasi segera, karena ada kebutuhannya juga dikatakan Pak Ridwan tadi, Prof. Oke, baik, Prof Vicky, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan kepada kami melalui Instagram maupun oleh kedua penelpon tadi. Semoga sehat terus, sampai kita jumpa lagi. Pekan depan lagi kita akan adakan lagi tanya jawab seputar vaksinasi ini, Prof Vicky. Salam sehat, Prof. Terima kasih, Prof Vicky. Dan saudara, besok kami akan hadirkan lagi segmen Sehat di Tengah Pandemi. Yang akan kami hadirkan adalah dokter spesialis anak. Nah, bagi Anda yang mempunyai pertanyaan bagi dokter spesialis anak, Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda hari ini melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv. Layangkan mulai dari sekarang, atau Anda bisa menghubungi kami melalui telepon besok pagi di nomor yang sama, di jam yang sama juga.